Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas soal kinematika gerak asesmen harian soal nomor 1. Nah, di situ diketahui Haikal sedang jogging dengan kelajuan konstan sebesar, berarti V sama dengan 1 meter per sekon. Jarak yang ditempuh Haikal sejauh S sama dengan 4,2 km atau sama dengan 4.200 meter. Waktu yang diperlukan Haikal untuk menyelesaikan jarak tersebut selama, berarti yang ditanya T. Rumus dari T adalah S per V, berarti 4.200 dibagi dengan 1, sama dengan 4.200 detik. Nah, kalau mau kita jadikan ke ke jam, berarti kan 4.200 itu kita kurang dengan 3.600, berarti sisanya 0, sisanya adalah 600. Nah, berarti artinya ini udah 1 jam ya. Nah, sisa 600 ini kita bagi ke berapa ya? Ke 60. Kita jadikan ke menit ya. Ke menit dibagi 600 dibagi 60. Berarti dapat 10 menit. Nah, jadi jawabannya itu adalah 1 jam lebih 10 menit. Jawabannya adalah yang C. Nomor 2, perhatikan grafik hubungan kelajuan terhadap waktu berikut. Jarak yang ditempuh mobil hingga detik ke-15, berarti sampai sini ya. Nah, ini ada bidang 1, ini ada bidang 2. Berarti jarak itu bisa kita cari dengan luas bidang 1 ditambah luas bidang 2. Luas bidang 1 itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Luas bidang 2 itu adalah panjang kali lebar. Nah, di sini alasnya 5, alasnya itu 5, tingginya adalah 15, dibagi 2 ditambah dengan panjang ini ke sini adalah 10. Ini panjangnya yang ini ya. Panjangnya yang ini berarti dari sini ke sini 15, lebarnya baru 10 kali 10. Berarti ini adalah 37,5 ditambah 150, yaitu 187,5 meter. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 3, mobil balap mengalami perubahan kecepatan dari V0 yaitu 30 meter per sekon, Vt sama dengan 15 meter per sekon. Setelah menempuh jarak selama 20 meter, mobil balap akan berhenti setelah menempuh jarak sebesar. Berarti nanti ini keadaan pertamanya. Jadi ini berarti ini keadaan pertama ya. Keadaan pertama, nanti bagian keadaan keduanya adalah Vt-nya bernilai 0 dan S-nya berapa. Nah, dari keadaan pertama itu kita bisa mencari percepatan. Ya, berarti dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali A kali S. Nah, Vt itu adalah 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurang 2 kali A kali 20. Berarti ini kan 225 sama dengan 900 dikurang 40A. Pindah ruas 40A sama dengan 900 kurang 225. Berarti A sama dengan 675 bagi 40. A sama dengan 16,875 meter per sekon kuadrat. Kemudian baru dengan keadaan kedua kita cari S-nya ya. Nah, berarti di situ Vt-nya 0, sedangkan V0-nya adalah yang ini, yang 15 meter per sekon. Berarti Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A kali S. Jadi, Vt-nya 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 2 kali 16,875 dikali dengan S. Berarti 0 sama dengan 225 dikurang ini adalah 33,75 S, berarti pindah ruas 33,75 S sama dengan 225. S sama dengan 225 dibagi dengan 33,75 sama dengan 6,67 meter. Jadi
dia kan setelah menempuh jarak lagi sejauh, berarti jarak S keduanya ini kan, S pada keadaan kedua. Berarti yaitu 66,67. Nomor 4, perhatikan grafik hubungan kelajuan benda terhadap perubahan waktu berikut. Nah, di situ pernyataan berikut yang tepat dalam penjelasan grafik adalah, nah jadi ini adalah grafik yang A itu adalah GLB, yang B itu adalah GLBB. Nah, ini pas di sini itu adalah artinya SA sama dengan SB. Nah, SA itu adalah V kali T sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita cari dulu percepatan pada A, yaitu VT kurang V0 per T. Nah, VT-nya adalah 20, V0-nya adalah 0, T-nya yaitu 10. Berarti dapat A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Berarti AB-nya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, yang bagian A itu V-nya kan 20. 20 kali T sama dengan V0B itu 0 kali T ditambah setengah kali 2 kali T kuadrat. Berarti ini 20T sama dengan, ini coret berarti T kuadrat. Coret berarti 20 sama dengan T. Nah, dapat 20 sama dengan T. Kemudian baru kita cari, apa namanya tuh, di sini kita cari, apa ya, SA. Kalau kita cari SA itu, SA adalah VA kali T. Nah, VA-nya kan 20 dikali 20 sama dengan 400. Nah, di sini kan nggak ada 400 kan? Berarti kalau misalnya coba kita cari kalau SA nggak ada. Kalau SB berarti kita cari SB yaitu kita gunakan yang ini aja ya, luas daerah. Berarti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yaitu 10, tingginya 20, bagi 2. Coret-coret nih 10 dapat 100. Nah, 100 itu ketika T-nya sampai 10 detik ya. Berarti jarak benda B menempuh jarak 100 meter pada detik ke-10, yaitu yang E. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Mobil A melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon 5 detik kemudian. Berarti diketahui di sini VA sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian TA-nya sama dengan T. 5 detik kemudian, mobil B menyusul dengan kecepatan, berarti VB sama dengan 25 meter per sekon. Berarti TB sama dengan T, terlambat ya, T kurang 5. Mobil A dan mobil B melintas pada lintasan lurus. Jika A bergerak lurus, berarti ini GLB, dan B bergerak lurus berubah beraturan, GLBB, dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Pernyataan tersebut yang benar adalah, nah berarti dia bergerak dari titik yang sama, artinya nanti SA sama dengan SB. Nah, kita buat di sini SA sama dengan SB, kata kuncinya ya. Nah, berarti nanti di sini SA-nya GLB berarti VA kali T. Kalau SB itu adalah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, VA itu 20 kali T, ini TA ya, ini TB. Sama dengan V0-nya itu adalah 25 kali TB itu adalah T kurang 5 ditambah setengah kali 2 kali T kurang 5 dikuadratkan. Berarti ini 20T sama dengan, ini 25T dikurang 125, coret-coret, ditambah, ini dikuadratkan adalah T kuadrat dikurang 10T ditambah 25, ya kan? Nah, berarti 20T sama dengan, kita keluarkan ya,
25T dikurang 125 ditambah T kuadrat dikurang 10T ditambah 25. 125 maksudnya ya. Berarti ini tuh habis kan? Ini habis. Kemudian ini kita pindah ruas ya, 20T dikurang 25T ditambah 10T sama dengan T kuadrat. Berarti ini 10T ya. 25 ini min 5. Berarti jadinya tunggu. Ada yang salah ya? Ini 25 apa 125? Oh iya, 25 ya. Ini 25, berarti nggak bisa gini ya. Berarti ini jadinya 20T dikurang 25T ditambah 10T sama dengan 125, ya min 125, ditambah 25 ditambah T kuadrat. Nah, ini kan min 5 tambah 10, 5T, sama dengan ini adalah min 100 ditambah T kuadrat, ya kan? Kita pindah ruas, berarti kita pindahin ya. T kuadrat dikurang 5T, ya, dikurang 100 jadinya kan. T kuadrat dikurang 5T, dikurang 100 sama dengan 0. Nah, ini kan 1 nih. Ini A, ini B, ini C. Kita nggak bisa memfaktorkannya, berarti kita gunakan rumus ABCD ya, yaitu T12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Berarti tinggal kita masukkan di sini T12 sama dengan min 5, ya kan? Min dari min 5 plus minus akar B, berarti min 5 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali min 100, ya kan? Per 2 kali 1. Nah, kita ambil aja bagian yang positif ya. Bagian yang positif berarti nanti salah satu aja. Karena dia kan T12 nih. Berarti T12 yang positifnya aja yang kita ambil ya. Berarti jadinya T1 sama dengan 5 ditambah akar 5 kuadrat di min 5 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 100. Nah, per 2 kali 1. Ini hasil akhirnya nanti adalah 5 ditambah akar 425. Nah, per 2. Ini hasilnya nanti adalah 12,81. Berarti kita ngambilnya T-nya itu adalah 12,81 detik ya. Nah, berarti di sini ya udah dapat kan waktu yang dibutuhkan mobil B. Berarti kalau mobil B itu ini nggak mobil B ya, berarti ini kan T aja nih, T. Yaitu T aja ya, T. Kalau misalnya kita mau cari TA, otomatis itu kan 12,81. Kalau misalnya TB, otomatis 12,81 dikurang 5 dong, ya kan? Berarti, berarti ini 7 ya, 7,81. Nah, nggak ada jawabannya ya. Berarti harus kita cari jarak nih. Kalau kita lihat yang A, mobil A dan mobil B tidak akan bertemu pada lintasan tersebut. Nah, kalau dia katanya di situ, coba kita cari XA ya. XA itu kan rumusnya PA kali TA. XA itu adalah FVA kan 20 kali 7,81. 12,81. 12,81 yaitu 256,2. Nah, otomatis kan lewat ya jaraknya.
Berarti kita punya jaraknya 250. Berarti mobil A dan mobil B itu tidak akan bertemu di lintasan 250 karena sedangkan si XA aja jaraknya itu adalah 25,6. 256,2 kan. Nah, berarti atau kalau waktu yang dibutuhkan mobil B itu 7,81. Ya, jadi dia nggak ketemu ya. Jadi jawabannya adalah mobil A dan mobil B tidak akan bertemu pada lintasan tersebut. Karena mobil A aja udah bergerak 256,2. Di 250 tuh nggak apa ya, udah duluan si XA ini kan. Nah, atau misalnya kalau mau kita cari XB juga bisa ya. XB atau S ini S aja lah karena kita pakai S-nya S ya. SA, SB. Berarti ya tinggal masukkan aja nanti di sini ya. Pokoknya intinya dia udah lewat lah ya. Udah lewat si XA itu udah lewat 256,2 yang ternyata yang jarak yang sama itu 250 berarti intinya udah nggak ketemu gitu. Boleh deh kita cari kalau misalnya masih penasaran ya. Soalnya jujur kakak penasaran sih. Berarti fenol TB ditambah setengah ATB kuadrat. Berarti fenolnya 25 kali 7,81 ditambah setengah kali 2 kali 7,81 kuadrat. Nah, berarti ini adalah 195,25 ditambah ini habis 7,81 kali 7,81 itu adalah 60,9961. Berarti ditambah 195,25 itu adalah 256,2461. Kan sama ya. Sama ini kan jaraknya karena dia kan mulai dari jarak yang sama. Berarti seharusnya dia ketemunya di sini nih. Bukan di 250 gitu. Jadi jawabannya A ya, mobil A dan mobil B tidak akan bertemu pada lintasan tersebut. Di sini perhatikan beberapa grafik hubungan jarak tempuh terhadap perubahan waktu tempuh berikut. Grafik yang menunjukkan bahwa benda A dan benda B bertemu ditunjukkan oleh angka. Nah, berarti ini kita cari yang berpotongan ya, berpotongan. Nah, yang berpotongan itu adalah, nah ketika di sini ini ketemu, berarti jawabannya adalah E ya, 3 dan 5. Nomor 7, anak panah dilepaskan ke atas dengan kelajuan V sama dengan 29,4 meter per sekon. Jika diketahui percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, anak panah tersebut berada di udara selama, berarti T. Nah, kita gunakan rumus VT sama dengan V0 dikurang G kali T ya. Berarti VT itu berarti kan ini V0 ya. Nah, ketika dia di ketinggian tertentu itu VT-nya sama dengan 0. Ketinggian tertinggi ya. Berarti 0 sama dengan ya dia selama di udara ya. Berarti 2T yang ditanya ya. 2 kali dilempar kemudian dia turun. Nah, berarti kita cari dulu T. V0 itu 29,4 dikurang G 9,8 kali T. Berarti 9,8 kali T sama dengan 29,4. T sama dengan 29,4 bagi 9,8 itu adalah 3. Nah, karena dia 2T berarti 2T sama di udara ya. Lama di udara berarti 2T. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 meter. Jadi jawabannya E. Nah sekarang kita lanjut soal nomor 8. Buah kelapa tiba-tiba jatuh dari pohonnya dengan ketinggian H sama dengan 10 meter. Saat berada di ketinggian 2 meter, saat berada di ketinggian ini H1 berarti H2-nya sama dengan 2 meter. Buah kelapa tersebut telah bergerak selama, berarti kan di sini ya, ini hanya 10 meter. Di ketinggian 2 meter berarti dia di sini ada ketinggian 8 meter.
Berarti kan yang ditanya itu adalah T. Kita gunakan rumus T sama dengan akar 2H per G. Berarti akar 2 kali 8 per 10. Berarti akar 16 per 10 yaitu akar 1,6. Akar 1,6 itu adalah 1,26 sekon. Jadi jawabannya D. Nomor 9. Dua bola dilempar vertikal ke atas pada saat yang bersamaan. Berarti kita gambarkan ya, bersamaan. Ini bola 1, ini bola 2. Di mana ini V0-nya adalah 20, ini V0-nya adalah 24. Kondisi bola kedua saat bola pertama mencapai ketinggian maksimum. Nah, berarti bola pertama berarti H1 max ya. Ini kondisinya gimana H2-nya. Nah, berarti kita cari dulu H max 1 ya. H1 itu yang bola 1 ya. Bola 1. Bola 1 itu kita cari rumus. Kan kalau ketika dia H maksimum berarti VT-nya 0 ya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G kali H. H max berarti VT kita 0 sama dengan 20 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H max. Berarti 20 H max sama dengan 400. Berarti H max sama dengan 400 bagi 20 sama dengan 20 meter. Berarti si H max 1 ini udah bergerak ketinggiannya 20 meter. Nah, baru kita cari itu H yang kedua ya. H max yang kedua kita cari, bola 2. Nah, bola 2 itu berarti H max-nya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G kali H max. Berarti VT-nya itu sama ya, ketika H maksimum berarti VT-nya 0. Berarti VT ini 0 sama dengan 0 kuadrat, 24 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H max. Berarti di sini pindah ruas 20 H max sama dengan 24 kali 24. Berarti H max sama dengan 24 kali 24 dibagi dengan 20. Berarti H2 max sama dengan 28,8. Nah, berarti kan di situ kondisinya adalah ketika H max 1 itu 20, H max 2 itu 28,8. Berarti jawabannya bola kedua berada pada ketinggian 28,8. Jadi jawabannya C ya. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Jika diketahui perbandingan ketinggian buah kelapa dan buah mangga adalah 5:3, maka perbandingan waktu jatuh sesaat sebelum menyentuh tanah antara buah kelapa dan buah mangga adalah. Berarti perbandingan aja ya, perbandingan T. T1 banding T2 berapa? Sedangkan yang diketahui H1 banding H2 adalah 5:3. Berarti T1 banding T2 sama dengan akar 2H per G. 2H per G banding akar 2H per G. Berarti ini 2 kali 5 per 10 banding 2 kali 3 per 10. Nah, berarti ini 10 per 10 diakarkan 6 per 10. Berarti ini kan habis nih kan. Berarti ini 1 banding akar 6 per akar 10. Dibagi 23, dibagi 2, 5. Berarti akar 5 banding akar 3. Akar 5 banding akar 3 yaitu yang E. Akar 5 banding akar 3.